Halo teman-teman, nama aku Meisya, mahasiswi jurusan PG PAUD dengan NIM 857374889 akan menjelaskan tugas tutorial kedua tentang mata kuliah Filsafat Ilmu. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Jawabannya adalah, selalu ada peran filsafat ilmu dalam pendidikan karena inti dari paradigma pendidikan adalah dasar pemikiran yang dengan kita menetapkan tujuan, output, input, serta outcomes, menetapkan pendekatan, metode dan strategi, melakukan penilaian, serta melakukan evaluasi untuk penjaminan mutu. Kemudian, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas sekaligus pengamat dan mediator bagi pendidikan dalam mengembangkan dunia pendidikan dan ilmu pendidikan itu sendiri. Pendidikan berfungsi sebagai penunjang bagi filsafat ilmu dalam memperkuat tubuh pengetahuannya. Filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas mutu sekaligus fondasi kokoh bagi ilmu pendidikan. Tanpa filsafat ilmu, ilmu pendidikan bisa saja kehilangan arah, sekedar menjadi teknik mengajar tanpa makna atau terjebak pada tren metode sesaat. Secara sistematis, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 pilar, yaitu ontologi, eksistensi kita, epistemologi atau metode dan lain-lain, dan aksiologi, nilai-nilainya. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, mengawasi dan memperkuat eksistensi atau dimensi ontologinya. Ontologi berbicara tentang apa yang dipelajari. Filsafat ilmu mengawasi agar ilmu pendidikan tidak kehilangan jati dirinya, sehingga ilmu pendidikan bisa tetap fokus pada objek kajian utamanya, yaitu manusia dan proses pendidikannya. Pertama, pengawasannya bagaimana nih? Filsafat ilmu memperingatkan agar ilmu pendidikan tidak mereduksi manusia hanya sebagai robot saja yang siap kerja atau komoditas ekonomi sementara. Penguatannya, filsafat bisa memperkuat eksistensi ilmu pendidikan dengan menegaskan bahwa pendidikan adalah disiplin ilmu yang mandiri, bukan hanya cabang dari sekedar psikologi atau sosiologi, namun pendidikan juga memiliki batas-batas objek yang jelas, yaitu interaksi edukasi yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi manusia, baik secara kognitif, afektif, atau psikomotorik. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi jawabannya adalah hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan bukanlah jalan satu arah. Jadi jika filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas dan fondasi bagi pendidikan, maka pendidikan yang bermakna dan bernilai berbasis dengan aksiologi yang kuat bertindak sebagai bahan bakar, laboratorium hidup, dan pembaru bagi filsafat ilmu itu sendiri. Tanpa praktik pendidikan yang bermakna, filsafat ilmu akan menjadi menara gading, teoritis, kaku, dan berjarak dari realitas. Pendidikan yang bermakna turut memperkuat dan dalam pengembangan filsafat ilmu melalui beberapa cara krusial seperti 1. Menjadi laboratorium validasi teori filsafat. Nah, misalnya nih, pembuktian empirisnya apa nih ketika seorang pendidik menetapkan metode pembelajaran yang membangun hubungan guru-murid dengan melihat anak-anak berhasil membangun pengetahuan sendiri secara konkret, berarti dunia filsafat ini bisa diterapkan dalam mendidik manusia, realitas ruang kelas, atau memaksa para pemikir atau filsuf untuk merombak, merevisi, atau memperbaharui premis-premis kefilsafatan mereka. Kemudian cara yang kedua, membuka cakrawala ontologi dan epistemologi baru. Pendidikan yang bermakna selalu berpusat pada keunikan manusia dan lingkungannya. Ketika pendidikan berhasil menumbuhkan rasa ingin tahu, ia melahirkan generasi pemikir baru yang menantang batas-batas ilmu pengetahuan saat ini. Contohnya apa nih? Ketika praktik pendidikan modern harus berhadapan dengan era kecerdasan buatan atau AI atau krisis ekologi, pendidikan yang bernilai akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial baru. Bagaimana ya batasan kesadaran manusia dibedakan dengan mesin? Nah, pertanyaan dari realitas pendidikan inilah yang memaksa filsafat ilmu memperluas ruang lingkup ontologinya. Pertanyaan ketiga adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan.
Analogi pisau analisis ini digunakan karena filsafat ilmu melalui pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki ketajaman untuk memotong, menguliti, serta mengupas sebuah persoalan pendidikan hingga akar yang paling dalam. Ketika kita menghadapi masalah pendidikan, kita seringkali hanya melihat gejalanya di permukaan saja. Namun, filsafat ilmu berfungsi membedah lapisan-lapisan masalah agar kita tidak salah mendiagnosis dan memberikan solusi. Cara membedahnya nih, ontologi, memotong bias-bias permukaan dengan bertanya, apa hakikat hal ini, dan pemahaman apa kita tentang manusia di balik kebijakan ini. Contohnya, krisis siswa yang lagi stres dan kehilangan motivasi karena beban kurikulum yang terlalu padat. Nah, bedahan ontologisnya adalah, pisau ini membedah pandangan lembaga atau sistem terhadap murid. Apakah sekolah memandang murid sebagai wadah kosong yang harus dijejali informasi, atau memandang anak sebagai organisme hidup yang unik dengan segala potensi mereka yang bisa mekar secara alami. Kemudian, point of view kedua yaitu dengan epistemologi, menguliti validitas, logika, keilmiahan dari solusi atau metode yang digunakan. Ia mempertanyakan apakah cara ini secara tepat dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya nih, mengenai efektivitas metode hafalan dari rumus matematika dibanding dengan metode eksplorasi sensorik. Kalau misalnya sebagai guru Montessori, aku akan bertanya, metode hafalan ini ternyata hanya bisa mencakup hafalan luar saja, tapi anak belum bisa memahami. Kalau misalnya kita ganti dengan metode Montessori yang dengan menggunakan bahan-bahan konkret, jadi anak menilai, satu itu ditambah satu itu ada beads-nya satu, ditambah lagi beads-nya satu jadi dua. Ternyata begitu ya konsepnya. Mata pisau yang ketiga yaitu aksiologi, dia membedah nilai, etika, serta dampak. Contohnya, dia membedah persoalan dari sudut pandang nilai atau value, kegunaan, moral, serta etika. Contohnya, ketika ada sistem ranking, ini berarti orang-orang mulai menghalalkan, misalnya apakah ini etis sistem ranking ini, atau misalnya sistem ranking ini masih tetap efektif di dunia saat ini. Jadi itu sesuaikah dengan moral dan etika yang berlaku. Nah, keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajarannya. Menurut pengalaman saya sebagai guru Montessori di sekolah kami tentu melibatkan filosofi atau filsafat ilmu Montessori dalam menerapkan kebijakan kami. Contohnya, dalam filsafat ilmu Montessori, kami mengkaji bahwa anak-anak itu adalah golden age, di mana mereka itu bisa bukan sebuah wadah kosong, tapi mereka itu menjadi pribadi yang unik dan juga dalam area spons, dan mereka menyerap berbagai ilmu. Maka kurikulum kami menyesuaikan bagaimana mereka bisa menyadari dan mempelajari kemandirian, practical life skill terlebih dahulu. Kemudian kami membuat kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, dan proses pembelajarannya kami menggunakan banyak sekali benda-benda konkret untuk menunjang pembelajaran mereka sebagai media pembelajaran mereka juga. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.